Halo, saya adalah Bastian, ketua kelompok dari kelompok 1 IF1D Pagi, dengan judul Aplikasi Live TVT. Manajer proyek dari kelompok kami adalah Pak Banu Filaso. Selanjutnya, anggota dari kelompok kami. Ada saya, Bastian, sebagai ketua kelompok, ada Alif, ada Adrian, ada Putri, dan ada Revandi. Sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan distraksi. Banyak dari kita yang tidak bisa berfokus dengan kegiatan apa yang ingin kita lakukan. Contohnya ketika kita ingin melakukan sesuatu, lalu kita membuka handphone atau device lainnya, di sana ada notifikasi. Kita malah ujung-ujungnya membuka media sosial, lalu nah, jadi live TVT ini bisa menjadi salah satu solusi untuk daily reminder. Tidak hanya sebagai pengingat, tapi live TVT juga bisa untuk ada fitur lainnya, seperti berbagi tantangan. Hal ini sama dengan pengingat, tapi di jadwalnya itu telah diberikan oleh orang lain. Dan juga kita bisa menyimpan catatan untuk sebagai diary kita. Baik, selanjutnya materi wireframe aplikasi. Wireframe ini dirancang awal untuk menentukan elemen-elemen yang terletak pada halaman aplikasi dengan bertujuan untuk memberikan gambar visual sebelum memasuki visualisasi pada tampilan yang lebih detail. Di sini kami mempunyai beberapa halaman, yakni yang pertama adalah login, lalu register dan dashboard, kemudian history dan profil, kemudian input jadwal, input tantangan, ubah password, lalu memasukkan kode tantangan. Saya Revandi, saya akan mempresentasikan pada bagian saya yaitu flowchart. Di sini bisa dilihat ada 3 flowchart. Yang pertama ini adalah flowchart yang menjelaskan tentang fitur challenge yang ada pada aplikasi kami. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa aplikasi kami memiliki fitur challenge, yaitu semacam tantangan untuk memperbaiki habit dari user atau pengguna. Di sini bisa dilihat bahwa guru menginput data tantangan, kemudian setelah menginput data tantangan, maka guru akan membuat kode tantangan tersebut yang akan dibagikan kepada murid-muridnya. Jika murid tersebut mendapatkan kode yang sesuai dengan tantangan yang telah dibuat itu, maka murid dapat menginput kode tantangan. Yang kemudian jika sudah diinput, maka akan masuk ke tantangan tersebut. Yang tentunya pasti harus menyelesaikan tantangan-tantangan yang sudah dibuat oleh guru tersebut. Jika belum diselesaikan, maka akan muncul notifikasi pengingat bahwa tugas tersebut harus diselesaikan sesuai tenggat, atau tantangan tersebut harus dikerjakan sebelum tenggat berakhir atau sebelum deadline. Jika sudah dikerjakan, maka tugas tersebut akan ditandai sebagai sudah selesai di checklist. Yang kemudian ditandai sudah selesai, maka guru bisa mendata bahwa tugas tersebut atau tantangan tersebut sudah diselesaikan oleh murid yang bersangkutan. Yang kedua ada flowchart yang menjelaskan tentang catatan personal, yaitu semacam memo istilahnya, semacam eh, menginput data catatan. Di sini bisa dilihat semacam notes gitu. Di sini guru bisa menginput data catatan dan guru juga bisa menyimpan data catatan. Berlaku juga kepada muridnya bahwa murid juga bisa menginput data catatan, kemudian bisa menyimpan data catatan. Lalu kedepannya bisa diedit lagi jika mau. Yang ketiga ada ini tentang jadwal atau tugas-tugas harian. Di sini sama, guru dan murid bisa menginput data jadwal atau tugas, lalu menyimpan data jadwal dan tugas, memberi memberi notifikasi, menyetel notifikasi jika tugas tersebut harus diselesaikan sebelum deadline, kemudian bisa ditandai sebagai sudah selesai jika tugas tersebut sudah selesai dibuat. Nama saya Bastian. Job yang saya lakukan pada kelompok ini yaitu ikut menyusun laporan, ikut menyusun RPP, ikut membuat wireframe, ikut membuat flowchart, lalu menyusun IR diagram, lalu saya sedang membuat kerangka untuk UI-nya, dan saya akan berkontribusi mengatur back-end-nya menggunakan database MySQL dan juga framework Laravel. Baik, nama saya Alif Fajriyadi dengan job desk implementasi sisi front end dan back end, lalu membuat presentasi proyek, lalu membuat nyusun RPP, dan membuat wireframe aplikasi dan juga membuat flowchart aplikasi.
Kemudian job desk saya selaku sebagai anggota pada kelompok PBL ini, yaitu saya mengimplementasi sisi front end, yaitu pada bagian codingan depan aplikasi, lalu menyusun RPP, menyusun flowchart seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, menyusun laporan PBL. Penjelasan singkat dari masing-masing poin. Yang pertama adalah implementasi sisi front end. Tugas ini mencakup pengembangan bagian tampilan antarmuka UI dari sebuah aplikasi atau situs web, dan front end juga bertanggung jawab atas interaksi langsung dengan pengguna. Yang kedua adalah menyusun RPP. RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ini melibatkan penyusunan rencana yang melatih langkah-langkah dan materi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah menyusun laporan PBL. Dan di sini saya akan memberitahukan apa-apa saja job desk saya di kelompok ini. Yang pertama, membantu mengimplementasikan sisi front end ataupun bagian front end lainnya. Yang kedua, menyusun RPP yang akan digunakan sebagai rencana sebelum pembuatan aplikasi. Yang ketiga, menyusun wireframe yang akan digunakan sebagai rancangan desain sebelum pembuatan aplikasi. Yang keempat, membantu menyusun materi presentasi ini. Oke, rencana penyelesaian kami untuk kedepannya yaitu kami akan mulai membuat tampilan dari setiap halaman, lalu kami akan menyusun back-end-nya, terutama pada bagian database, karena kami perlu menyusun diagramnya terlebih dahulu, lalu menyusun query-nya, tapi sepertinya query-nya sudah bisa dijalankan melalui function yang ada di function bawaan dari Laravel. Lalu kami akan mulai melakukan revisi terhadap laporan-laporan, lalu kami akan mulai melakukan pengujian terhadap aplikasi yang kami buat, lalu kami juga melakukan evaluasi terhadap aplikasi yang telah kami buat. Dan terakhir, kami akan menyiapkan presentasi untuk AS nanti. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.